Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, JPBF Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video yang membahas tentang mesin tetas. Dan video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk membuat mesin tetas atau komponen apa saja yang digunakan untuk membuat mesin tetas telur. Oke, komponen yang digunakan untuk membuat mesin tetas telur itu berbeda-beda ya kawan. Tergantung kita akan membuat untuk kapasitas. Kita akan menyesuaikan kapasitasnya. Misalnya kita membuat kapasitas di bawah 200 atau 100 telur serak ke bawah, ya misalnya 100 telur ke bawah lah, kita menggunakan komponen yang berbeda-beda. Jangan kita membuat mesin tetas kapasitas 1000, kita menggunakan komponen yang sama, karena itu akan mempengaruhi daya tetas telur. Oke kawan-kawan, untuk selanjutnya kita langsung saja kita perkenalkan komponen apa saja yang akan digunakan untuk membuat mesin tetas telur. Oke, silakan disimak videonya. Oke kawan-kawan, mari kita simak. Inilah komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah rangkaian mesin tetas otomatis ya, atau bisa juga disebut dengan full otomatis. Nah, ini adalah termostat ya kawan. Ini adalah dinamo untuk pemutar rak telur. Kita menggunakan dinamo kecil saja karena kita akan membuat untuk kapasitas 150 telur. Mungkin komponen yang kita gunakan cukup ini saja. Ini adalah micro Swiss, dimana micro Swiss ini gunanya adalah untuk berhenti rak telur di saat posisi kemiringan yang akan kita inginkan. Dan ini adalah pemanas ya kawan-kawan ya. Ini adalah elemen yang fungsinya untuk pemanas mesin tetas telur. Kita bisa menggunakan elemen dan juga bisa menggunakan bohlam lampu. Semua itu tergantung selera kita semua. Nah, dan ini adalah adaptor kawan-kawan ya. Ini adalah adaptor 12 volt yang gunanya adalah untuk memberikan signal tegangan kepada termostat dan timer pemutar telur. Karena komponen kita ini menggunakan tegangan DC 12 volt, maka adaptor yang kita gunakan adalah 12 volt juga ya kawan-kawan. Kalau ampere itu terserah kawan-kawan mau berapa ampere. Yang saya gunakan ini adalah 1 ampere. Ini adalah timer. Kita buka satu-satu. Ini termostat. Nanti kita akan cobanya. Ini adalah termostat ya kawan-kawan ya. Alat-alat ini adalah alat-alat sederhana saja komponen ini. Nggak perlu komponen yang mahal-mahal. Yang penting fungsinya sama saja, karena kita akan menggunakannya di kapasitas kecil saja. Ini adalah sensor ya, sensor panas ya kawan-kawan ya. Sensor panas untuk mendeteksi sinyal panas di dalam ruang mesin tetas. Dan ini ada kabel yang akan kita gunakan untuk merangkai mesin tetas. Dan tidak lupa kita sediakan juga ini alat dudukan untuk komponen-komponen mesin tetas, biar kelihatannya rapi ya kawan-kawan ya. Kalau kita menggunakan dudukan seperti ini, usahakan serapi mungkin lah
karena mesin tetas ini menggunakan tegangan PLN, tidak menggunakan tegangan DC semua. Tegangan DC adalah hanya untuk menghidupkan signal dari termostat dan timer saja. Oke, mari kita coba untuk menghidupkan termostat dulu ya kawan-kawan, dan timer. Ini adalah micro switch. Nah, kita menggunakan 2 micro switch ya. Nah, dan ini adalah dinamo pemutar rak telur. Kita menggunakan gear ya kawan-kawan ya. Karena kenapa kita menggunakan gear? Nah, itu ada alasannya, karena kalau kita menggunakan gear itu kekuatan dinamo akan lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan tuas. Kalau memakai tuas itu pasti nggak akan kuat. Nah, dan ini adalah elemen untuk pemanas telurnya. Dan kita menggunakan kabel secukupnya saja ya. Oke, kita buka dan kita akan memotongnya. Kita potong saja kawan-kawan, nggak perlu kita memakai colokan. Oke, untuk kawan-kawan jangan lupa dukungannya ya untuk video saya, supaya video saya semakin maju dan berkembang, untuk membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Dan saya akan terus membahas tentang mesin tetas telur di video-video berikutnya. Oke kawan-kawan, ini adalah kabel yang merah, ini adalah kabel plus ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah tegangan plus, dan yang hitam ini adalah min. Min adalah yang kabel warna hitam atau ground ya. Oke, kita lihat ini di kepalanya itu termostat itu ada tegangan DC. Kita cari yang tegangan min dan plus ya kawan-kawan ya, yang 12 volt. Semua di situ ada tulisannya ya, supaya kita nggak bingung nanti untuk merangkainya. Nah, kita kendorin dulu. Nah, kita lihat nah. Oke, disimak terus videonya sampai habis ya kawan-kawan ya, biar tidak ketinggalan, biar kita lebih mudah untuk merangkai dan untuk memahaminya. Bagi kawan-kawan yang belum tahu dan belum mengenal alat-alat mesin tetas, tapi bagi yang sudah paham semua alat mesin tetas, silahkan di skip saja. Ini kita gunakan yang merah itu di plus ya kawan-kawan ya, dan yang hitam di min. Kita kencengin lagi biar nggak lepas. Ini hanya untuk percobaan saja ya kawan-kawan. Oke, selesai. Kita akan mencolokkan ke PLN, tegangan PLN, ke listrik. Termostat ini menggunakan tegangan DC ya kawan-kawan ya. Kita tidak bisa langsung menggunakan tegangan listrik, langsung kita colokkan ke listrik, ya bisa, nanti akan meledak nanti. Oke, kita colokkan adaptornya. Oh, mati lagi, kendor kan kawan. Nah, kita lihat ini sudah on. Nah, itu kenapa itu ada angkanya 77 terbalik itu. Nah, karena ini sensor belum kita pasang kawan-kawan ya. Makanya dia akan kelihatan seperti itu, tandanya adalah sensor belum terpasang. Nah, mari setelah kita pasang nanti kita akan lihat. Nah, susah ini kecil. Nah, oke, udah kelihatan nyala itu. Tertera suhu saat ini 30 ya, 30 derajat ya kawan-kawan ya. 31 derajat suhu saat ini itu. Oke, kita akan mencoba menaikkan itu. Kita menggunakan korek api saja.
untuk mengetes. Nah, lihat itu. Nah, itu akan naik kan kawan, karena sensornya kita panasi pakai korek api. Sampai 40 lebih langsung. Oke kawan-kawan ya, nggak perlu bingung ingin membuat mesin tetas sendiri. Simak saja video ini, pasti kawan-kawan semua akan bisa. Nah, ini adalah untuk penyetingan ya, ada tombol 3 situ. Nah, kita tekan tombol yang nomor 1 itu, tekan lama, akan muncul P0. Oke, dia balik lagi karena kita kelamaan. Kita ulangi lagi, tekan lama. Nah, akan muncul P0 dan P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, balik lagi P0. Menunya hanya sampai P6. Oke, untuk P0 ini adalah untuk mengatur, untuk memindah itu ya kan kawan ya. Kita menggunakannya di pendingin atau pemanas. Kalau untuk mesin tetas kita gunakan di H kan kawan ya. Dan untuk P1 ini adalah jarak berapa derajat kita akan menyeting mesin tetas itu. Misalnya kita akan menyeting mesin tetas di 35 misalnya ya, suhu tertinggi 35. Nanti dia akan secara otomatis nyalanya lagi di angka berapa. Kita menggunakan jeda 1 derajat saja ya. Nah, itu 10 kita menggunakannya. P1 kita taruh di 10. Itu menandakan ada jeda 1 derajat. Nah, oke, kita tunggu, nanti dia akan kembali lagi sendiri untuk netral kembali. Ini kan kawan ya, ini sudah kembali netral lagi, sudah kembali ke awal. Sekarang kita setting suhu yang kita inginkan. Caranya adalah kita tekan tombol nomor 1, tekan tombol set itu sekali saja, 1 kali tekan tek. Nah, nanti dia akan kedip-kedip, itu angkanya akan muncul kedip-kedip. Lalu kita akan menaruhnya di angka berapa yang kita inginkan. Misalnya kita taruh di angka 30. Nah, ini saya taruh di angka 30. Nah, dia akan menyeting sendiri ya, akan kembali lagi sendiri. Oh, tapi suhu saat ini adalah 30 lebih ya. Kita coba naikkan lagi di suhu 35 lah. Kita untuk mengetes saja ini. Nah, lihat, pahami ya kawan-kawannya, biar kawan-kawan semua paham. Nanti untuk menyeting komponen-komponen kesusahan. Dan terutama buat pelanggan-pelanggan JP Metis yang sudah menggunakan mesin tetas JP Metis, kalau ingin menyeting ulang, nah, silahkan disimak ini videonya, biar nanti nggak banyak yang tanya gimana caranya nyeting, gimana caranya naikkan suhu, menurunkan suhu. Nah, ini harus dilihat ya, karena sudah banyak itu pengguna JP Metis yang sering bertanya seperti itu. Kita tes uji. Nah, itu tanda lampu hijau, lampu biru ya, lampu biru sudah mati ya kawan-kawan ya. Nah, ini nanti akan nyala lagi LED yang warna merah di suhu 34, karena tadi kita setting di angka 35. Oke, kita tunggu. 35,2, 35,1. Oke, 34, nanti di angka 34 dia lampu LED merah itu akan nyala, itu bertanda pemanas yang kita gunakan akan on lagi. Nah, itu LED merah sudah nyala, kelihatan kan? Nah, itu pemanas akan nyala. Kalau tadi 35 ke atas pemanas mati. Oke, dan sekarang kita coba pasang
timer ini kan ya, untuk menghidupkan timer. Kita coba. Oke, untuk merangkainya komponen-komponen ini saya akan membuatkan video berikutnya kawan-kawan ya, biar videonya nggak terlalu panjang, biar kita lebih mudah untuk memahaminya dan nggak akan bosan-bosan kita untuk menonton videonya kalau sekedar pendek-pendek saja. Tapi kalau mungkin videonya terlalu panjang, nanti kawan-kawan semua malas untuk melihat videonya ya, karena terlalu lama panjang lebar. Kita akan membuatkan video di video berikutnya untuk merangkai semuanya komponen-komponen mesin tetas ini. Nah, kita cari tegangan DC-nya. Nah, ini yang plus dan yang hitam itu yang min ya kan kawan ya. Nah, kita kencengin lagi. Dan ini perhatikan untuk menyeting timer ini kawan-kawan ya, nanti karena menyeting timer ini akan agak lebih sedikit rumit ya. Biar kawan-kawan semua paham untuk menyetingnya, terutama pengguna JP Metis. Kalau ingin merubah pemutaran telur, mau diatur di berapa jam, biar tahu sendiri cara-caranya. Oke, udah on. Nah, ini adalah pemutaran. Ini ada dua pemutaran ya kawan-kawan ya. Ada NO dan NC. Berarti ada dua pemutaran. Jadi dua-duanya itu NO dan NC kita taruh sama ya kawan-kawan ya. Misalnya mau kita taruh di 3 jam, itu berarti NC dan NO harus kita taruh di 3 jam semuanya. Caranya seperti gimana? Nah, kita simak ini. Nah, ini kita setting tombol set, kita taruh di 180 ya kawan-kawan ya. Artinya itu adalah kalau kita taruh di menit adalah 180 menit, itu 3 jam. Biasanya saya taruh pemutaran telur itu di 3 jam. Nah, tombol pertama ini adalah untuk set ya kawan-kawan ya, untuk menjalankan angka yang mau kita setting. Misalnya angka 1, angka nomor 1 itu kita taruh 1. Nah, sudah kita taruh 1, kita tekan lagi, dia akan pindah ke angka yang kedua, dan kita tekan lagi, dia akan pindah ke 3. Dan caranya untuk kalau misalnya sudah selesai kita menyetingnya, untuk memindah menit dan detik, nah, kita tekan tombol yang nomor 2 ini. Nah, kita tekan, dia pindah ke menit. Nah, tombol yang nomor 2 ya kawan. Itu pindah ke menit ya sudah. Tandanya itu adalah titiknya pindah di belakang sendiri. Nah, kita tekan lagi, dia pindah ke detik ini. Nah, itulah cepat banget itu mutarnya angka jalannya. Oke. Dua-duanya harus setting seperti itu kawan-kawan ya, harus ditaruh di menit semua ya. Jangan yang satu ditaruh di menit, yang satu ditaruh di detik. NC di menit, NO juga di menit ya kawan-kawan ya. Biar nanti banyak yang bertanya, kok setelah mutar raknya ke belakang kok cuma sekejap saja, sebentar langsung balik lagi ke depan ya. Itu karena yang pemutaran ke belakang itu misalnya NC ditaruh di detik, itu belum ditaruh di menit kan kawan ya. Oke, mungkin sudah paham